Bang Sarkum makan wafer. Assalamualaikum Soji Lover. Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada, amin. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview sepatu ya. Ini sepatunya seperti ini, warnanya hitam. Sepatu apa ini dan seperti apa kualitasnya? Tonton video saya sampai habis. Cekidot. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sepatu dari produk Nike ya. Ini yang kita akan review Nike Air Max Impact ya. Ukurannya 43, ada di angka 27,5 cm dengan artikel C113960006, pabrik dari India. Jadi ini ada Nike Made in India. Kenapa Nike bukan dari Amerika? Nah, jadi banyak ya orang yang sedikit salah paham ataupun mungkin orang yang kurang gaul lah kalau kata saya. Kalau menurut mereka Mizuno itu benar-benar harus dari Jepang, Asics harus dari Jepang, dan Nike Adidas harus dari Amerika. Itu salah ya. Jadi mereka kan mengembangkan usahanya di negara lain termasuk Indonesia, Vietnam, dan negara-negara besar lainnya. Ini salah satunya mungkin kalian juga baru tahu nih mungkin, ataupun baru sadar ada sepatu Made in India Nike ya. Kemungkinan juga ada Asics ataupun Mizuno juga yang dari India ya. Ini original ya, Nike Air Max Impact ya. Ini diimpor dari impornya, yang importir sih Nike Indonesia, cuman kan ya begitulah, tukar-tukar barang gitu supaya merasakan dan supaya bisnisnya itu jalan ya. Oke, ini kita buka barangnya seperti ini. Tadi udah terlihat sekilas ya di preview ya, di cuplikan awal. Ini barangnya yang kita review full hitam. Sebenarnya sih ada beberapa warna, cuman yang menurut saya lebih sedikit menarik ini ya, warna hitam. Ini sepatunya seperti ini. Ini yang disebut Air Max gitu ya. Air itu bukan air water ya, bukan air air buat minum, itu bukan ya, air jadi udara gitu ya. Jadi ini teknologi ya, termasuk salah satunya menurut saya adalah teknologi. Ini kalau kalian tahu Asics gel ya, di Nike itu adalah air ya atau udara ya, semacam begini ya. Jadi kayak semacam jebakan udara supaya si kaki itu lebih nyaman gitu kan. Kalau di Asics itu adalah gel, kalau di Nike adalah Air Max ya. Ini sebutannya Air Max. Dia seperti ini nih belakangnya. Di dalam ada apanya nggak ngerti saya ya. Ini barangnya seperti ini. Ini adalah Nike Air Max Impact original Made in India. Mungkin ada juga yang Made in Indonesia, tapi mungkin nggak tahu ya, produknya bukan ini kayaknya. Yang jelas ini original. Saya juga penasaran nih, kok Made in India seperti apa ya barangnya gitu kan. Kita lihat labelnya dulu ya, siapa tahu lain. Di label juga sama ya, dia ada di angka 43 euronya. Jadi kalau Nike dia yang jadi patokan dia US ya, ukurannya US, ada di 9,5, euronya 43. Kemudian ini ada barcode-nya di sini ya, C113960006, dan benar ya, Made in India. Kemudian ada barcode-nya. Saya belum pernah nanyakan barcode ini, Made in India. Oke, kita akan cek coba kerapihannya seperti apa Made in India ini.
Untuk kerapihan lem luar biasa ya, rapi banget, benar-benar sama seperti sepatu Nike Vietnam ya, rapi gitu ya, bagus ya. Kemudian ini bahannya didominasi oleh bahan kain ya, hampir semuanya ini full kain ya. Walaupun ini sepatu indoor ya, ini seperti ini sepatu ditunjukkan untuk indoor ya, untuk basket ya. Biasanya kalau di ASICS atau di Mizuno itu kalau sepatu kain itu kan untuk running ya, tapi ini untuk basket ya. Ini full kain, semuanya kain, hanya sisi bagian belakang saja sini yang bukan kain ya. Ini semacam kanvas tapi dia lebih lembut. Kemudian sisi belakangnya ini juga pelindung tumitnya ini tebal banget, nggak sampai atas tapi hanya sisi bawahnya aja seperti ini. Kemudian ya itu, ini yang menarik, sisi bagian belakangnya ada teknologi Air Max ya, jadi kayak semacam gel, cuman dia bukan gel, tapi dia nggak tahu ya tembus atau nggak, mungkin sampai segini aja sih kayaknya, karena di sini ada perpotongan ya. Nike Air Max, ini Air Max-nya itu ini apa, jaminan nggak bakal pecah karena ini terbuat dari kayak semacam plastik, tapi plastik yang tebal banget ya, kayak semacam plastiknya itu kayak jenis selang gitu ya. Ini mirip selang kalau kata saya, ada kayak selang-selang air gitu. Ini plastiknya seperti itu ya bahannya. Kalau yang di dalamnya itu saya nggak tahu itu apa, nggak begitu terlihat ya, mungkin sama juga kayaknya, kayak bahan plastik selang juga. Oke, kemudian sisi alas bawah ya, kita akan cek sisi alas bawahnya. Ini alas bawahnya seperti ini, bahannya lumayan kasar, lumayan keras, nggak selembut tangan mantan di pelaminan. Nyakitin semua. Ya, yang jelas nggak selembut Mizuno, ini lebih keras, tapi ada yang lebih mengejutkan ya. Setelah saya pakai, setelah saya coba, ini hasilnya. Kalian lihat video berikut ini. Dia menghasilkan suara yang begitu keras ya, desitannya itu keras banget seperti ini. Saya nggak ngerti ini bahannya apa, mungkin karet, tapi karet yang seperti apa kurang paham. Bisa seperti ini ya, keras banget ya. Ya, sebenarnya kalau dilihat, kalau disentuh pakai tangan ini keras nih, keras banget ini, nggak ada lembut-lembutnya sama sekali gitu. Tapi ya itu, dia bisa bunyi seperti itu ya. Kemudian ini foamnya itu juga sedikit banget ya, foamnya hanya di sisi tengah saja. Sisi depannya ini karet, ini karet keras banget, ini karet, ini foam. Kemudian ini bawahnya itu karet, sininya juga keras banget ini foamnya pokoknya cuma sedikit. Oke, kemudian alas dalam ini size 42 ada di angka 27,5. Alas dalamnya nggak bisa dilepas, alas dalamnya nggak bisa dilepas, dilem. Biasanya sepatu-sepatu yang alas dalamnya nggak bisa dilepas dan dilem itu biasanya dia nggak punya, ataupun apa ya istilahnya, nggak memberikan alas dalamnya itu nggak dilebihin lah intinya gitu ya. Jadi alas dalamnya itu dipres, ini benar-benar dipres tuh, benar-benar digunting 27,5 cm ya. Itu di dalam itu nggak bisa dilepas ini. Kemudian yang menarik, sepatu ini mirip sekali dengan seri Momentum pada Mizuno ya. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya sepatu Mizuno Momentum itu sebenarnya mengadopsi dari, ataupun niru lah, boleh dibilang niru daripada sepatu futsal ataupun sepatu bolanya produknya Nike ya. Kalau menurut saya niru itu ya, karena yang duluan keluar futsal sama soccernya itu ya. Jadi kayak gini, nah ada rumah kaki, ada rumah kanguru gitu kalau kata saya, ada rumah kakinya lah. Ini juga ada,
versi basket ada yang mengeluarkan seperti ini ya, ada rumah kakinya ya. Ini mirip banget dengan Momentum ya, Momentum juga ada ya seperti ini kan ya. Jadi ketika kita masuk di dalam itu pakai kaos kaki ataupun enggak itu udah enak gitu kan, karena udah ada rumah kakinya. Nih rumah kakinya itu mulai dari sini ya statnya ya, sama persis kayak Mizuno, dan sampai ke depan sana. Dan kalau dipakai juga ini nyaman ya, walaupun busa belakangnya ini tipis banget, busa belakangnya ini tipis, tapi pas saya pakai nyaman, empuk dia, mirip kayak ya Asics lah, hampir mirip kayak Asics gitu kan, karena ada teknologi ini kayak semacam gel, tapi ini Air Max ya, dia empuk gitu ya. Hanya saja ada kelemahannya, ini sepatu menurut saya untuk timbangan tangan ini berat banget. Ini size 43 itu kalau menurut saya cukup lumayan berat ya. Ini kita akan timbang langsung aja biar nggak penasaran. Kemungkinan sih 350 loh. Wow, ini size 43 kita timbang ada di angka 400 gram malahan tuh. Ini tergolong sepatu yang berat ya, 400 gram size 43. Kenapa berat? Karena bagian alas bawahnya itu foamnya cuman sedikit sekali, ada di sisi bagian tengah saja ini. Jadi semuanya full karet ya, jadi makanya berat ya. Ini foamnya sedikit sekali, dan kalau saya rasa pakai tangan begini yang paling sangat berat itu adalah sisi bagian belakang. Mungkin yang di dalam itu yang bikin berat kayaknya ya. Tapi sepatu ini pas dipakai itu nyaman ya. Tadi aja saya nyobain itu enak banget ya, apalagi begitu buat jalan itu langsung bunyi. Jadi benar kata apa ya, kata penonton itu ya, jadi kalau banyak banget memang yang nanyain, bang bunyi desit nggak gitu. Ternyata sepatu yang bunyinya berdesit itu kayak semacam menambah kepedean gitu ya. Jadi rasa percaya dirinya itu bertambah ya, pakai sepatu desit itu ori gitu, udah pasti sepatu yang bunyi berdesit itu udah pasti ori gitu kan. Walaupun nggak semuanya yang ori itu berdesit, cuman kalau bunyi cicit itu rasanya gimana gitu kan, kayak rasa wah gitu, kayaknya kayak gitu ya. Ini begitu dipakai buat jalan langsung bunyi cicit gitu, keren sih kalau menurut saya ini. Terus tipenya juga ini tinggi banget ya, tinggi. Hanya saja ini ada tonjolannya, sisi belakangnya kayak gini nih, nonjol ke belakang ya seperti ini. Kemarin sih saya sempat lihat ada orang yang pakai ini buat turnamen volley ya. Aku pikir wah kayaknya ini sepatu berat banget, kebetulan banget saya punya gitu. Jadi ya udah langsung saya review. Ternyata sepatunya enak gitu. Walaupun kelemahannya ini sepatu lumayan berat, itu saja. Kalau dari yang lain, kenyamanan apa segala macam nggak kalah dengan Asics ataupun Mizuno. Harganya juga nggak terlalu mahal lah ya. Kalau kalian pengen sepatu ini, linknya ada di deskripsi ya. Kalian bisa beli langsung melalui WA ataupun melalui marketplace kami ya. Kita ada di hampir semua platform marketplace ada ya. Cek aja di deskripsinya. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan kalian mengenai sepatu Reza Rahardian pergi bertapak. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Soji Lover.